Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi thumma li ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i was-salihin al-ulama'il 'amilin wal musannifin al-muflisin thumma li abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa masyayikhina wa asatidatina wa ustadzatina wa nakhussu khususan li murabbi ruhina Syekh Abdul Qadir Jailani wa nakhussu khususan li Sayyid Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa jami'i muassasin Nahdlatul Ulama wa jami'i muassasati hadhihi al-qaryah qaryatu Muhleke Berurampur Timur Pamekasan wa jami'i asatidina Syekh Jauhari Khatib thumma lil marhum Al-Haj Muhammad Tijani Jauhari thumma lil marhum Al-Haj Muhammad Idris Jauhari thumma lil marhum Al-Haj Maktum Jauhari wa ghafarallahu dhunubahum wa nawwara qabrahum thumma al-Fatihah khususan lil marhum Jati Kiai Haji Muhammad Waham thumma lil marhum Kiai Haji Ahmad Musyaffa wa lil marhumah Nyai Izzah Siti thumma lil marhumah Nyai Hajjah Siti Aisyah binti Kariman thumma lil marhumah Ummi Nyai Hajjah Natilah binti Haji Ahmad Musyaffa بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام الله لكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ثم الفاتحة نخص لمؤلف هذا الكتاب كتاب التبيان في علوم القرآن الشيخ محمد علي As-Sabuni. Sekadima beliau Kak Dinto aropaaki salah situng dosen enang perguruan tinggi fi Jami'ah Ummul Qura Madinah ban Mekah tentunya. Terjugan beliau Kak Dinto nyerat kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran tidak lain karena memang bidang keilmuan yang beliau tekuni yang Kak Dinto Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya kitab Kak Dinto sebenarnya mohon saya puru ngawoningin dek Kak At-Tibyan Kak Dinto merupakan kitab kontemporer, benih kitab klasik, benih turos. Kitab ini menabi dalam keterangannya dicetak pertama kali tahun 2003. Bertepatan dengan tahun 1424 Hijriah. Karenanya magi guru. Namun penulisannya Kak Dinto kemudian baru dimulai atau pertama kali dimulai dengan penapanya muqaddimah Kak Dinto sejak tahun 1390 Hijriah. Nah, terbit pertama kali 1424 Hijriah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman detok. Mohon saya share pasal pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Awwal. Tinimbani ke pasal saya pertama, Ulumul Quran, tentang benyak-benyak ilmu Al-Quran. Tamhid. Beliau memulai keterangan pasal pertama Kak Dinto kalaban prolog tamhidun. Yaqtadina ilmu tafsir an nulamma ilmamatan mujizatan an ulumil Quran wa an na'rifa ma rafaqa hadzal kitab al-majid min inayatin fa'iqatin wa juhudin wasi'atin wa abhathin mustafidah. Syekh Ali As-Sabuni mengawali prolog tentang pembahasan pasal saya pertama Kak Dinto dengan mengingatkan ke kita betapa pentingnya ilmu tafsir. Yaqtadina ilmu tafsir an nulamma ilmamatan mujizatan. Sekadima Syekh Ali As-Sabuni kemudian makompol banyak-banyak tolesan, banyak-banyak serat mujizatan secara singkat an ulumil Quran, tentang ilmu Al-Quran. Wa an na'rifa ma rafaqa hadzal kitab al-majid. Seka dima ilmu tafsir Kak Dinto pecuan nah tidak lain keangkui kita memahami
rafaqah hadzal kitab, isi kandungan dari Al-Qur'an. Al-Kitab Al-Majid, tidak lain yang kita dinta Al-Qur'an. Artinya beliau mengingatkan dekat kita semua, dekat badan kaulah kak dinto, mungku ilmu tafsir kak dinto merupakan satu bidang ilmu yang sangat penting yang harus kita pelajari karena berkaitan langsung dengan Al-Qur'an. Memang satu-satunya tujuan kita mempelajari tafsir kak dinto tidak lain keangkui memahami Al-Qur'an. Paham Al-Qur'an dengan salah satu cara metodenya itu dengan menggunakan ilmu tafsir. Namun kalaban mempelajari ilmu tafsir kak dinto harus diperkuat dengan dasar-dasar ilmu tafsir itu sendiri. Nah, dasar dari ilmu tafsir kak dinto, kita harus mengenal Al-Qur'an. Bagaimana kita akan cinta dekat Al-Qur'an, cinta dekat tujuan kita angkui memahami, berupaya memahami Al-Qur'an, menabi kita tidak kenal dengan Al-Qur'an itu sendiri. Nah, untuk mengarah kepada sana, ke arah sana itu kak dinto salah satu bidang studi yang menurut beliau kak dinto penting dan tidak lepas untuk memperkokoh tadi dasar keilmuan kita sebelum mempelajari banyak ilmu tafsir kak dinto yang kita ada lain ilmu Al-Qur'an itu sendiri. Karena dengan ilmu Al-Qur'an kita akan mengenal lebih dekat dengan Al-Qur'an. Mulai Al-Qur'an kak dinto etoronaki, kemudian Al-Qur'an kak dinto bagaimana sosio-historisnya, sejarahnya, kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi sebuah lembaran-lembaran mushaf yang kita pelajari. Terus sampai dekat bagaimana sejarahnya Al-Qur'an kak dinto bisa ditafsirkan atau terbentuknya ilmu tafsir itu sendiri. Karena pada intinya ulumul Qur'an kak dinto saja ponapah ilmu atau pembahasan yang berkaitan dengan Al-Qur'an, maka kak dinto disebut dengan ulumul Qur'an. Bahkan termasuk tafsir sendiri. Tafsir itu adalah bagian dari ulumul Qur'an karena berkaitan dengan Al-Qur'an. Min inayatin fa'iqatin wa juhudin wasi'atin wa abhatin mustafidatin. Dari inayah fa'iqah, pertolongan, atau bahkan bisa diartikan ketekunan badan kalau gak dinto. Wa juhudin wasi'ah, semangat yang luas, semangat yang besar. Wa abhatin mustafidah, kajian-kajian yang terus-menerus dilakukan, pembahasan-pembahasan yang terus kita lakukan. Artinya apa? Mempelajari ilmu tafsir, mempelajari ulumul Qur'an, kak dinto harus dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan semangat yang besar, dibutuhkan kecintaan yang dalam terhadap ilmu Al-Qur'an itu sendiri, berangkat dari keinginan tahuan kita atau bahkan mengenal lebih dekat dengan Al-Qur'an. Maka mempelajari ulumul Qur'an, bahkan mempelajari ilmu tafsir itu sendiri harus diperjuangkan. Tak bisa mungkin modal penasaran, tak bisa. Jadi itu harus didasarkan kemauan yang kuat, kemudian betul-betul diperjuangkan. Wa juhudin wasi'ah wa abhatin mustafidah. Ya, setiap hari kita lakukan pembahasan perbincangan tentang ulumul Qur'an.
katipun Al-Qur'an. Hadir deka tempat-tempat diskusi tentang Al-Qur'an, kajian-kajian Al-Qur'an, pengajian-pengajian yang membahas tentang ilmu Al-Qur'an. Nah, itu harus didorong. Nah, beliau muallif Syekh Ali Asy'abuni Kak Dinto mengajak kita ke angkui, tidak hanya sekedar penasaran terhadap ilmu Al-Quran, tapi betul-betul diperjuangkan, karena memang dibutuhkan kegigihan. Badzaltu kullaha fi sabil khidmati hadzal kitab al-aziz. Nah, beliau mencontohkan dirinya sendiri, ya, badzaltu, telah aku curahkan, kullaha fi sabil khidmati hadzal kitab al-aziz, satajah kaudiannah, satajah urusan-urusan kehidupannya, fi sabil khidmati hadzal kitab al-aziz, dalam jalan khidmah ke Al-Qur'an. Artinya beliau sudah mencontohkan, ya, kenapa satajana urusan beliau Kak Dinto tidak lain ke ampui khidmat ke Al-Qur'an. Ala aidi asatidati a'lam, tentunya atas bimbingan para guru, para asatid, guru-guru beliau, a'lam, selebih alim, atau bahkan kealimannya Kak Dinto sudah dikenal oleh banyak orang. Wa ulama'i fatahil, dan atas bimbingan para ulama fatahil. Meniarti fatahil Kak Dinto onto saya kuat, onto saya gagah. Maka ulama-ulama yang kredibel, yang tidak diragukan keilmuannya, ulama yang gagah, ulama yang betul-betul kealimannya Kak Dinto luar biasa. Artinya selain beliau Kak Dinto mempelajari Al-Quran, ulumul Quran maksudnya pun lebat, kenapa melalui kajian-kajian gelap, tentu hal Kak Dinto beliau lakukan juga atas bimbingan para ulama, lebat bimbingannya guru-guru. Sekadima para ulama Kak Dinto afnau a'marahum fi sabilil huffadhi ala hadha turath al-karim wal kanzu thamin min ladun asri nuzul al-Quran ila yaumina hadha. Ulama-ulama saya juga menghabiskan a'marahum, afnau a'marahum, menghabiskan urusan-urusan beliau para ulama fi sabilil huffadh, dalam areksah, dalam jalan al-huffadh, penjagaan atau jaga para ulama Kak Dinto ala hadat turath al-karim, dari peninggalan-peninggalan semulja Kak Dinto, wal kanzut thamin, peninggalan yang berharga. Artinya Kak Dima ulama Kak Dinto, beliau para ulama yang fatahil tadi, yang kredibel tadi, mereka juga menghabiskan masa kehidupannya Kak Dinto untuk menjaga, memelihara at-turath Kak Dinto, karena dianggap ilmu Al-Quran Kak Dinto senajan lambat di masa Nabi Kento tidak dimunculkan atau tidak dinamai dengan bidang studi tertentu, tapi ulama Kak Dinto menganggap ulumul Quran Kak Dinto merupakan satu bidang keilmuan yang penting dan harus dipelihara, harus dijaga, termasuk tafsir itu sendiri. Oleh karena dianggap
dikatakan oleh beliau, studi ulumul Quran gak dinto seperti peninggalan yang sangat berharga, kanzut tsani. Karena sangat berharganya, sangat pentingnya tentang ulumul Quran gak dinto, beliau mengerahkan segala upaya, tenaga, pikiran ya, untuk menjaga ilmu Al-Quran gak dinto, sehingga terpelihara milladun asri nuzul Quran ila yaumina hadza, sejak Al-Quran itu sendiri diturunkan sampai pada masa sekarang. Intaqalu ila jawarillah, thumma intaqalu ila jawarillah. Kemudian para ulama itu berpindah dalam artian ila jawarillah, Kak Dinto meninggal, wafat. Sampai para ulama Kak Dinto seda, wa qad khallafu lana sarwatan ilmiyatan hailatan. Namun meninggalnya para ulama tentu tidak hanya sekedar meninggal. Beliau telah mewariskan kepada kita warisan keilmuan yang sangat bermanfaat. Wa qad khallafu lana. Nah, Kak Dinto bisa kita ambil, bisa kita petik khidmah dari ponapa saya eta buah kisareng saya ada Sobuni dalam prolog Kak Dinto mungku mencontoh para ulama. Kita mencontoh para ulama Kak Dinto, di mana beliau para ulama membekali dirinya dengan banyak mewariskan sesuatu yang bermanfaat, terutama karya. Artinya apa? Meninggalnya ulama Kak Dinto dengan banyaknya karya-karya yang mereka buat, nah, itu kemanfaatan dari karya itu terus mengalir, sehingga pahala dari kemanfaatan tadi itu juga mengalir terus kepada ulama. Meskipun para ulama Kak Dinto ampun seda. Nah, di sini kita bisa memetik apa yang bisa kita wariskan untuk anak-anak cucu kita, untuk generasi setelah kita meninggal. Maka kita harus memiliki sebuah karya. Bisa lewat tolesan ya, nyerat kitab, atau lewat karya yang lain. Pengabdian kita deka agama lewat pendidikan, misalnya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Jika di lembaga ini kemudian terus mengalir kemanfaatannya, dan dari kemanfaatan itu, pahala dari kemanfaatan itu akan terus mengalir juga kepada kita. Mendirikan pengajian-pengajian ya, majaga musola atau belangker, sehingga di musola belangker Kak Dinto kemudian digunakan ya, untuk kemaslahatan umat. Tentu pahala dari kemanfaatan tadi akan mengalir juga dekat kita manakala kita sudah meninggal. Nah, ini bisa dipetik, bisa diambil dari pernyataan Syekh Ali As-Sobuni ya, berkaitan dengan menceritakan para ulama yang mereka telah berjuang, telah menghabiskan masa hidupnya ya,
dengan ilmu, mencurahkan keilmuannya pun juga kepada murid-muridnya, sehingga karya-karya beliau, ilmu yang beliau berikan kepada murid-muridnya terus mengalir. Waqad khallafu lana tharwatan 'ilmiyatan hailatan la yundabu ma'ayyanaha, yang tidak habis kemanfaatannya, wala tantahi duraruha, dan saya tak berhenti duraruha, kemuliaannya. Karena duror gak tentu diartikan sebuah mutiara yang sangat berharga. Ala karid duhur wa maril azman, yang tidak lekang oleh waktu dan juga tidak lekang oleh zaman. Artinya terus menerus. Seperti tadi yang dijelaskan, pahala dari kemanfaatan ilmu gelak Kak Dintoh akan mengalir terus, tak lekang oleh waktu, tak lekang oleh zaman. Wa ma'a kulli hadhil juhud al-mabdhulah fil qadimi wal hadithi, kemanfaatan tadi itu akan berlaku di masa dulu dan masa sekarang, fil qadimi wal hadith. Fa innal Qur'an yabqa bahran dakhiran yahtaju ila man yaghusu fi a'maqihi liyastakhrija minhu al-ala'i wad durar. Beliau menjelaskan muka Al-Quran yabqa bahran, diibaratkan sebuah samudra, diibaratkan sebuah lautan, dakhiran, sesangat dalam, yahtaju ila man yaghusu fi a'maqihi, dibutuhkan banyak perjuangan, dibutuhkan banyak usaha bagi siapa yang ingin menyelami lautan. Jadi monoreng tero nyelam adakah mendalami, maksud saya mendalami samudra tadi harus bersungguh-sungguh, harus berusaha, berupaya. Liyastakhrija minhul ala'i wad durar, untuk dipetik atau diambil dari samudra gelak Kak Dintoh permata dan mutiara. Tadi mun badan kalau Kak Dintoh tero kemuliaan dari Al-Quran, ingin meraih kemuliaan dari Al-Quran, maka dibutuhkan tadi sebuah perjuangan. Kotu ndak leso mun bian tero ngaoliah kemuliaan dari Al-Quran, ya harus mau bersusah payah. Tak bisa dengan berleha-leha kemudian kita memperoleh kemuliaan tadi, tidak bisa. Ki bak merengnya mana tero mulja tapi tedung lolong misalnya, tak bisa. Untuk meraih mutiara gitu, karena diibaratkan oleh Syekh Ali Sabuni Kak Dintoh, permata dan mutiara gelak. Nah, artinya kemuliaan gelak Kak Dintoh harus diperjuangkan. Mau nembian betul-betul cinta dengan Al-Quran dan kemudian ingin meraih kemuliaan dari Al-Quran itu sendiri, maka harus diperjuangkan, harus bersusah payah. Terutama saya ngafal Al-Quran, ya harus berjuang. Capek iya, harus diterima. Pendet ya iya, ceknya mana teromul dia. Jadi betul-betul dibutuhkan perjuangan sekali lagi. Nah, ini dalam alinea ini beliau secara singkat menggambarkan bagaimana kita harus menumbuhkan rasa kegigihan tadi, semangat perjuangan tadi untuk memahami Al-Quran.
lebat mencari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, apaan yang berhubungan dengan Al-Quran dicari supaya kita kenal, betul-betul kenal dengan Al-Quran, mengenal Al-Quran. Nah, kadin toh yang ingin mungkin disampaikan oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam muqaddimahnya, dalam tamhid prolognya, dalam bab pasal ulumul Quran. Walaqad tasabaqal fusaha'u wal bulagha'u wal hukama'u wasyu'ara'u, dan telah ongku-ongku tasabaqa, berlomba-lomba, al fusaha'u, para pujangga ahli fasih, yang fasih, wal bulagha'u, pujangga yang ahli balaghah, wal hukama'u, para pujangga yang ahli hikmah, wasyu'ara'u, para penyair, fi wasafi hadzal Qur'an, dalam menjabarkan, mendeskripsikan, mohon bahasa ilmiah Al-Quran gak ada wasardi mahasinihi wa fadailihi, dan menarasikan keindahan Al-Quran itu sendiri, wa fadailihi, dan keutamaan Al-Quran. Diceritakan oleh beliau Syekh Ali As-Sabuni, pada masanya para ulama, para cendekia, para penyair, para ahli balaghah, ahli hikmah, kadinto berlomba-lomba untuk menjabarkan tentang Al-Quran, bahkan menjabarkan tentang keindahan dari Al-Quran itu sendiri, menjelaskan juga tentang keutamaan Al-Quran. Walakinnana, namun peten kau legak dintong, la najid abalagha wala asma, tidak menemukan abalagha, selebih indah, selebih bagus, wala asma, selebih tengkih, min wasfi sahibir risalah, dari deskripsi sahibul ar-risalah, hakikat dinta Muhammad ibnu Abdullah shalawatullahi wasalamuhu alaihi. Artinya penjelasan yang lebih indah, yang lebih bagus, yang lebih tinggi dari ponapa seampun jelasaki kanjeng Nabi Muhammad. Adanya dari sekian banyak para syair, para hukama tadi, ahli hikmah tadi, ahli sastrawan tadi, kadintoh bagaimana mereka menjabarkan, menggambarkan keindahan Al-Quran, menggambarkan kemuliaan atau keutamaan Al-Quran. Namun selebih indah, selebih tengkih penjelasannya kadintoh tentunya penjelasan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu yaqul, sehingga beliau atabu kitabullahi fihi naba'u man qablakum. Al-Quran gak dintoh, dalam Al-Quran gak dintoh bada peringatan dari orang sebelum kalian. Wa khabaru ma ba'dakum, dalam Al-Quran gak dinto terdapat berita, khabar ma ba'dakum, berita-berita ponapa yang terjadi setelah kalian. Wa hukmu ma bainakum, hukum-hukum di antara nabi kafi, wal faslu laisa bil hazli,
Tini Al-Quran gak dinto memisahkan antara yang baik dan yang batil. Man tarakahu min jabbarin qasamahullahu. Siapa-siapa orang sombong, angkuh dega Al-Quran, qasamahullahu, maka Allah bakal membinasakan orang jadi. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullahu. Dan siapa-siapa orang mengikuti petunjuk fi ghairihi, lain dari Al-Quran, adallahullahu, maka Allah bakal nyesat aki orang jadi. Huwa hablullahil matin. Jadi Al-Quran gak dinto tali Allah yang kuat. Wa huwa dzikrul hakim. Bentening Al-Quran gak dinto adzikru, pengingat yang bijaksana. Wa huwa siratul mustaqim. Bentening Al-Quran gak dinto jalan seloros. Wa huwa alladzi la nuzihu bihil ahwa. Bentening Al-Quran gak dinto la nuzihu bihil ahwa, yang tidak membengkokkan hawa nafsu. Wala taltabisu bil alsinah, dan dalam Al-Quran gak dinto tidak tercampur sama sekali pun apa lesan-lesan manusia. Jadi tidak ada campur tangan dari lisan manusia, murni. Wala yasba'u minhu ulama. Dan Al-Quran gak dinto tak makenyang pasirah ulama. Pasirah orang-orang saya ajar Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran akan terus menerus akan merasakan kelaparan tentang ilmu Al-Quran, tidak akan mengenyangkan. Semakin didalami, semakin kita merasa haus atau merasa lapar akan ilmu Al-Quran. Wala yakhluqu ala kathratir raddi. Dan tak bakal rosak, tak bakal elang ala kathratir raddi, sebab kita mengulang-ulang membaca Al-Quran. Tidak akan rusak. Senajan Al-Quran gak dinto kita pelajari terus menerus, kita baca setiap hari, setiap waktu, maka Al-Quran gak dinto tak akan hilang, tak akan rusak. Wala tanqadiya ajaibuhu, dan tidak akan berkurang keajaiban dari Al-Quran. Wa huwa alladzi lam tantahil jin id sami'tuhu. Dan dialah Al-Quran yang tidak akan membosankan bagi siapa yang mendengarkan. Id sami'tuhu. Hatta qalu, sehingga kita buaki, inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusdi fa amanna bihi. Seongguna batan kaulah menyimak Al-Quran, sami'na qur'anan ajaban, yang menakjubkan, yahdi ila rusdi, yang menunjukkan ke arah yang benar, fa amanna bihi, maka kita meyakininya. Man qala bi sadaqah, siapa-siapa orang yang seatabu kalaban Al-Quran, maka tabu negak dintoh bener sadaqah. Wa man amila bihi ajrah, dan siapa-siapa orang yang ngelakoni kelakuan bihi kalaban Al-Quran, maka bakal ngoleh pahala. Wa man hakama bihi adalah, dan siapa-siapa orang yang menghukum dengan Al-Quran, maka bakal adil. Wa man da'a ilaihi huda ila siratim mustaqim, dan siapa-siapa orang yang ngajak deka Al-Quran, ilaihi huda ila siratim mustaqim, maka orang jadi yang ngajak deka jalan seloros. Nah, dia prolog, pembukaan dari bab pasal ilmu Al-Quran.
CK5 sudah kita jabarkan tadi. Kemudian dilanjutkan pembahasan CKP 2 yang Kika Dintoh. Beliau memulai dengan mendefinisikan Al-Quran, karena pentingnya kita juga mengenal Al-Quran lebih dalam. Maka kita pun diajak oleh beliau, muallif hadal kitab, Syekh Ali As-Sabuni, untuk mengenal Al-Quran. Apa definisi dari Al-Quran? Coba sebelum kita bahas tentang definisi Al-Quran. Kita kan sudah banyak kenal Al-Quran. Mustafa, Mus, Mak Ted, cek dong. Mustafa kenal Al-Quran? Kenal. Nah, mohon misalnya alim menatanya, Kak, Al-Quran apa? Benar jelas akidah dong. Kalamullah. Boleh? Ada? Cukup? Al-Quran jadi kalamullah. Nah, coba kita lihat bagaimana beliau Syekh Ali As-Sabuni mendefinisikan Al-Quran. Debat pertanyaan, mal maksudu bi ulumil Quran, kenapa saya kemaksud kalaban ulumul Quran. Mempertanyaannya seperti itu, apa saya kemaksud ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Sebelum masuk dekat ta'arif Al-Quran, beliau mengawali dengan penjelasan apa itu ilmu Al-Quran. Definisi dari Al-Quran beliau akan dibahas di bawahnya. Huwa kalamullahil mu'jiz al-munazzalu ala khatimil anbiya wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihi salam al-maktub fil masahifi al-manqulu ilaina bitawaturi al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal muhtatamu bi suratin Nas. Itu definisi dari Al-Quran yang beliau sampaikan. Tapi sebelum itu beliau memulai dengan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ulumul Quran. Nah, leoning juga kita. Yaksudu bi ulumil Quran. Saya kemaksud kalaban ulumul Quran, banyak ilmu Al-Quran. Al-abhathul lati tata'allaku bihadal kitab al-majid al-khalid. Satajah pembahasan, banyak pembahasan, satajah kajian-kajian. Allati tata'allaku bihadal kitab al-majid al-khalid, saya berhubungan dengan Al-Quran. Maka itu disebut dengan ulumul Quran. Satu aja nah yang berhubungan dengan Al-Quran, maka ilmu jariyah saya baca ilmu Al-Quran. Min haitsun nuzul wal jam'u wat tartibu wat tadwinu. Ya. Pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran akatia pembahasan katipun apa Al-Quran gak dintoh diturunkan an-nuzul. Bagaimana Al-Quran itu diturunkan, sejarahnya, historisnya seperti apa. Kita mengenal Al-Quran lebih dekat. Wal jam'u, tentang bagaimana Al-Quran itu dihimpun, dikumpulkan. Karena kita tahu Al-Quran gak dintoh etoron naki dari Kanjeng Nabi Muhammad secara bertahap. Qalilan fa qalilan, sedikit demi sedikit. Maka kemudian sehingga menjadi mushaf, dikumpulkannya seperti apa, itu harus kita kenal, harus kita tahu. Karena itu juga berhubungan dengan ulumul Quran. Wat tartibuh,
Katipun apa Al-Qur'an kadinto ditertibkan, disusun dengan rapi. Wat tadwin, dibukukan. Katipun apa Al-Qur'an kadinto sehingga menjadi mushaf seperti yang kita pegang dan kita baca setiap hari itu. Wa ma'rifatu asbabin nuzulih, dan bagaimana kita mengetahui sebab-sebab an-nuzul, sebab-sebab etoranakin ayat. Wal makkiyu minhu wal madaniyu, dan juga kita mengetahui ayat-ayat yang makki wal madani. Wa ma'rifatun nasikh wal mansukh, kita juga mengerti dan mengetahui tentang ayat-ayat yang nasikh wal mansukh, ayat-ayat yang merevisi dan yang direvisi. Nah, bahasa revisi. Nasikh, an-nasikh wal mansukh. Wal muhkam wal mutasyabih, ayat-ayat yang tegas hukumnya, kan, al-muhkam wal mutasyabih, yang apa bahasanya? Interpretatif. Mutasyabih, yang dibutuhkan pendalaman, kajian-kajian interpretatif. Ayat-ayat yang hukumannya jelas ya muhkam, yang mutasyabih, yang interpretatif. Wa ghairu dzalika, dan lainnya saya sebut minal abhatsil katsirah, dari banyak pembahasan allati tata'allaqu bil Qur'anil 'azim, saya berhubungan dengan Al-Qur'an. Aulaha sillatun bihi, atau hal yang nyambung, yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Kadintoh definisi dari ilmu Al-Qur'an. Pada intinya beliau menyampaikan ulumul Qur'an itu segala bidang studi keilmuan yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an. Maka itu ulumul Qur'an. Itu mulai dari turun Al-Qur'an sampai sekarang. Ya. Maka keilmuan ulumul Qur'an itu terus berkembang. Tidak stagnan, tidak berdiam diri, terus berkembang. Lambek tadi tafsir, kemudian bertafsir. Metode-metode penafsiran pun terus berkembang. Lambek yang pertama hanya menafsirkan Al-Qur'an itu secara global, hanya ditafsirkan secara singkat, kemudian berkembang lagi pada metode lain, yakni metode tahlili, metode yang membutuhkan analisa-analisa secara terperinci. Maka muncullah metode tahlili. Berkembang lagi, tidak berhenti di situ. Ada metode baru penafsiran Al-Qur'an, yakni setelah analisa-analisa itu berkembang juga, beda perbandingan, membandingkan antara ayat dengan ayat, membandingkan ayat dengan hadis, membandingkan situng ulama dengan ulama yang lain, penafsirannya dibandingkan, kemudian bisa diambil kesimpulan bagi kita. Nah, itu namanya muqarrar. Tidak berhenti di situ, kemudian terus pada masanya, dari sekian banyak masalah, karena semakin hari semakin zaman ini berkembang, kompleksitas permasalahan masyarakat itu terus beraneka ragam, bermacam-macam, semakin banyak permasalahan, maka kemudian tafsir pun, metode penafsirannya pun juga berkembang, sehingga terbentuklah oleh para ulama dibahas per tema, maudhu'i, secara tematik. Kan kemudian muncul tafsir ahkam misalnya, yang membahas tentang hukum. Tafsir An-Nisa, tafsir yang membahas tentang perempuan. Tafsir Tarbawi, tafsir yang membahas tentang pendidikan. Tafsir Al-Ilmi, tafsir bla bla bla, banyak. Nah, mulai dari pertama hanya secara global seperti yang kita pelajari setiap hari itu oleh pengasuh,
tafsir Jalalain, itu metode penafsirannya menggunakan metode jemali, global. Makanya beliau dalam satu kitab itu mencakup seluruh Al-Quran. Karena keterangan dari tafsirnya, beliau itu menafsirkan secara global, secara singkat. Namun berkembang, kemudian ada metode tahlili. Makanya tafsir yang berjilid-jilid itu. Setebel, salah tebel berjilid-jilid. Jadi syarak lemari esena tafsir. Nah itu karena metodenya berbeda. Kalau yang pertama itu secara singkat, ketika hitung Al-Quran mulai dari juz tung sampai juz lobolo itu hanya satu kitab saja, karena keterangannya singkat, mudah dipahami, atau keterangannya itu secara global, di mana banyak orang mengerti tentang makna itu, tentang tafsir itu. Tapi yang berjilid-jilid itu beda lagi sudah metodenya. Dia menggunakan metode tahlili. Perinci, bahas, situng, bahas boleh. Terus ya, merujuk ke pendapat ulama selain dibahas lagi. Makanya berjilid-jilid. Tidak berhenti di situ, terus berkembang. Kemudian muncul perbandingan. Saya sebut metode muqaron. Perbandingannya gimana ya? Al-Quran dengan Al-Quran. Karena banyak ayat Al-Quran yang secara tekstual, secara narasinya sama. Kemudian dibandingkan, apakah ada perbedaan antara ayat yang satu dengan yang lainnya? Walaupun kalimatnya sama, ternyata ada perbedaannya. Nah itu dikaji. Dibandingkan juga dengan penjelasan Rasul, hadis, riwayat. Dibandingkan lagi antara mufassir dengan mufassir lainnya. Mufassir kontemporer misalnya dibandingkan dengan mufassir yang lain. Nah, itu muqarrar. Nah, ini kajian keilmuan yang terus berkembang, tidak berhenti. Sampai yang terbaru muncul metode maudhu'i tadi. Tafsir itu dibuat per tema. Jadi pada ulama, pada mufassir saya ngarang kitab khusus membahas hukum. Pada ulama atau mufassir yang menafsirkan Al-Quran khusus membahas tentang pendidikan, tentang keilmuan, tentang sesuai dengan tema dan kebutuhan yang ingin beliau tafsirkan. Maka pun metodenya juga berbeda. Makanya saya kesambu mak banyak tafsir. Banyak. Karena metodenya berbeda. Itu menunjukkan juga bahwasannya tafsir itu adalah bagian dari ilmu Al-Quran. Jadi mun ban andi cita-cita kok terus dia ahli tafsir, tapi tanda ke ulumul Quran, salah. Wah, kan kau udah kan ahli tafsir kan, benih ahli ulumul Quran, beda dong. Mun ban ngaku ahli tafsir, ya kau tuh menguasai ulumul Quran. Nah itu yang ingin disampaikan Syekh Ali Sobuni tadi di prolognya. Penting tafsir. Tapi mun tak idhasari kalawan ulumul Quran tak kuat. Maka kalau kamu mencintai tafsir, katakanlah mencintai Al-Quran, maka kamu harus mengenal Al-Quran itu sendiri. Dan caranya ya ajar ulumul Quran. Ya, harus menguasai juga ulumul Quran. Karena ulumul Quran tadi seperti yang didefinisikan, segala sesuatu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ngaku ahli tafsir tapi tak bisa baca Al-Quran karena misalnya tak bisa.
Tapi harus paham betul, harus dipelajari betul ulumul Quran gak dinto. Karena gak dinto merupakan dasar, pondasi yang harus diperkuat sehingga bangunan nanti yang kita bangun itu kokoh, tak gempang roboh, tak gempang gujur. Maka harus didasari terlebih dahulu dengan ulumul Quran. Seperti itu. Ya terutama jangan saya menghafal Al-Quran, saya tahfidz. Harus ditumbuhkan kecintaan kita dengan Al-Quran. Jangan kun ngafal lagi biasa. Tapi betul-betul mengenal dengan Al-Quran sehingga benda betul-betul cinta. Al-Quran fis sudur. Al-Quran berada dari nabi. Ya, ayo buka kitab-kitab yang berkaitan dengan Al-Quran. Ajar. Wal ghardu min hadhihi dirasah, bentujuan dari studi ulumul Quran kak dinto, mempelajari ilmu Al-Quran kak dinto tujuannya fahmu kalamullah azza wa jalla ala dawi ma jaa 'anir rasul alaihi salatu wassalam min tawdihin wa bayanin. Iki kak dinto tujuannya tidak lain keangkui memahami kalamullah azza wa jalla ala dawi ma jaa, ya tentu atas ponapa saya ampon terangaki maja anir rasul, saya keterangan gak dinto datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam min taudihin wa bayanin, dari keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan yang beliau sampaikan. Wa ma naqala 'ani sahabati wat tabi'in ridwanullahi 'alaihim ajma'in, ban dari ponapa saya nukil lagi para sahabat wat tabi'in, para tabi'in ridwanullahi 'alaihim ajma'in, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi para sahabat dan tabi'in. Haula tafsirihim li ayatil Quran, sekitar bagaimana beliau gak dinto menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Wa ma'rifatu tariqatil mufassirin wa asalibihim fit tafsir, dan ngaoningin katibona apa metode tariqah, cara al-mufassirin, para mufassir kak dinto menafsirkan Al-Quran wa asalibihim fit tafsir ma'a bayani masyahirihim, disertai dengan keterangan-keterangan terutama yang masyhur bagi mereka para mufassir. Wa ma'rifatu khasa'is kullin minal mufassirin, dan ngaoningin kekhususan setiap dari para mufassir atau ba'al mufassirin. Wa syurutut tafsir, ngaoningin juga syarat-syarat tafsir. Wa ghairi dalik min daqaiqi hadzal ilm, dan lain saya tersebut dari ringkinah ilmu kak dinto. Maka kira tujuan dari ulumul Quran kak dinto tidak lain kisama dengan tujuan tafsir itu sendiri. Karena tafsir kak dinto bagian dari ulumul Quran, maka tujuan dari ulumul Quran itu sendiri adalah memahami kalam Allah. Kita betul-betul paham deka bonapa se etabuaki Allah lebat Al-Quran. Kijaran dengan menguasai ilmu Al-Quran. Saya kak di dalamnya juga ada ilmu tafsir. Karena memahami Al-Quran kak dinto kan benih cuma tafsir. Pada lebat terjemahan, pada lebat takwil, ilmu-ilmu yang arahnya keangkui kita memahami Al-Quran bercema-cema. Ya termasuk lebat memahami juga asbabun nuzul, ya, sebab etornakeun Al-Quran atau ayat kala. Karena ayat kak dinto
ada diturunkan karena sebab tertentu. Beda sahabat atanya deka baginda Nabi misalnya. Kemudian karena lebat pertanyaan gila Allah nurunake ayat. Pada kejadian atau peristiwa tertentu, dari peristiwa itu kemudian turunlah ayat. Nah, itu asbabun nuzul. Macam-macam. Nah, mungkin kemudian ta'rif Al-Qur'an. Seperti yang saya tanyakan tadi, kenapa definisi dari Al-Qur'an? Beliau mendefinisikan huwa kalamullahil mu'jiz. Dini Al-Qur'an kak dinto kalamullah saya bersifat mukjizat. Al-munazzalu ala khatimil anbiya'i wal mursalin. Saya turunaki deka khatimil anbiya wal mursalin, pungkasah para nabi atau pungkasah para rasul. Iki kak dinto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitatil amini, lebat perantarana zat se makhluk se partaja Jibril alaihi salam. Hakika dinto malaikat Jibril alaihi salam. Al-Qur'an etoronaki deka baginda Nabi lebat perantara malaikat Jibril. Al-maktub fil masahif, saya tertulis dalam mushaf. Ya, artinya dalam historisnya, dalam sejarahnya, kemudian Al-Qur'an kak dinto ditulis. Nah, itu harus kenal kita bagaimana mulai dari kalam kemudian tertulis. Dari kalam Allah, dari tetabuan sampai dekat kita kak dinto berupa tulisan. Al-maktubu fil masahifi, saya tulis dalam banyak-banyak mushaf. Al-manqulu ilaina bitawaturi, yang dikutip dekat kita bitawaturi, berturut-turut. Nah. Al-muta'abbadu bitilawatihi, siapa-siapa orang yang saya maos Al-Qur'an kak dinto bernilai ibadah. Al-muta'abbad, maka akan bernilai ibadah bitilawatihi, dengan membacanya saja sudah bernilai ibadah. Senajan tidak tahu maknanya, tak tahu ning dak maksudnya, kan maca deui kadin to ibadah. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, al-muhtatamu bi suratin Nas, yang diawali dengan surah Al-Fatihah yang kemudian ditutup dengan surah An-Nas. Al-Qur'an gak itu definisi. Wa hadha ta'rif, dan adapun definisi ini, pengertian ini, muttafaqun alaihi, gak dinto ampun ittifaq bainal ulama'i, antara banyak ulama wal usuliyin, dan para ahli usul. Anzalahullahu tabaraka wa ta'ala, sekadima Al-Qur'an gak dinto etoronaki Allah subhanahu wa ta'ala liyakuna dusturan lil ummah. Al-Qur'an gak dinto etoronaki Allah kaangkui teti perundang-undangan lil ummah, daka ummah, peraturan. Nah, teti mun baan tronoroah daka ponapa se teti petunjuk dari Allah dalam kaudian gak dinta, maka aturannya berada dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an gak dinta dusturan, perundang-undangan, aturan, an-nizam lil ummah wa hidayatan lil khalqi. Dan Al-Qur'an gak dinta arapaki hidayatan lil khalqi, petunjuk dekat makhluk. Waliyakuna ayatan ala sidqir rasul, dan Al-Qur'an gak dinto juga teti ayat, teti tanda ala sidqir rasul, atas kalarasna rasul.
wa burhanan sati'an ala nubuwatihi wa risalatihi bantati hujjah seqat'i atas kenabian Nabi wa risalatihi ban rasulana baginda Nabi Muhammad wa hujjatan qaimatan ila yaumiddin ban Al-Qur'an ka denta teti hujjah sekuat ila yaumiddin ya pakai akhir zaman tushhadu bi annahu tanzilul hakimul hamid maka Al-Qur'an ka denta bakal nyakse maksudnya tushhadu bi annahu mungku Al-Qur'an gak dinto menjadi persaksian mungku senoro nagi Al-Qur'an gak dinto Al-Hakim Al-Hamid yang gak dinto Allah Subhanahu wa ta'ala bal huwa al-mu'jizatul khalidatuh balik tining Al-Qur'an gak dinto arupaki mukjizat al-khalidah selangkeng mukjizah selangkeng allati tatahadda al-ajyal wal umam ala karil azman wa marid duhur sekak dima kelangkengan dari mukjizat Al-Qur'an kak dinto ikila takkan habis oleh waktu tak lekang oleh zaman walillahi raddus syauqi sehingga kandi pasar Allah kak dinto darus syauqi ya. Haitsu yaqulu ja'an nabiyyuna bil ayati fansaramat wa ji'tana bi kitabin ghairi munsarimin ayatuhu kullaha talul madda jududun yuzayyinuhunna jamalul itqi wal qidami. Ini terbuaki penggambaran dari mukjizat Al-Qur'an yang khalidah selangkeng gak dinto beritahuan ja'an nabiyyuna bil ayat datang para nabi bil ayati dengan tante-tante kelak kalaban mukjizat banyak para nabi kak dento ngagungin mukjizat fansoromat tapi sampuna nabi kak dento seta mukjizat kelak noro elang sobung wajitana bi kitabin ghairi munsaramin ban datang pasera ajunan baginda nabi ya bi kitabin ghairi munsarim kalaban Al-Qur'an seke mukjizat kak dento tak elang senajan nabi seta namun kemukjizatan Al-Qur'an ini terus ada ghairu munsarim ayatuhu kullama talal madda jududun seka dima tante-tante dari Al-Qur'an gak dinto atau ayat-ayat Al-Qur'an gak dinto kullama talal madda jududun ya senajan ulang-ulang gak dinto pakun ekresah anyar judud al-maddah sepanjang penapa zaman atau wil ya. Karena sebab misalnya kita ngulang-ngulang maus Al-Qur'an tak kira bosan kan. Senajan kita membacanya setiap hari, setiap waktu berulang-ulang. Kita musuh kita membaca buku misalnya. Maca cerpen bae. Se gempang ya keleburin. Tapi mau diulang-ulang maca cerpen jadi ya. Bosan. Tapi Al-Qur'an semakin dibaca jeung ngerongin. Semakin ingin membaca, tak membosankan. Atau mendengarkan Al-Qur'an saus. Ini kan salah satu mukjizat Al-Qur'an yang kemudian kenapa dikatakan Al-Khalidah.
mukjizat saya langkung. Sampeyan ngedingaki musik bae. Mun pahe ulang musik bosan ge ya. Ngedingaki lebur ka Peter Pan misalnya. Kayak Pak Peter Pan lagu jadi iya mana loh. Ada bosan. Kegel pas tak lebur ge ya. Tapi mun mirengaki Al-Qur'an tak ada bosan. Bahkan mulai kita kini sampai sekarang besar ya, Al-Quran kita dengarkan setiap hari, setiap waktu, tidak membosankan. Yuzayyinuhunna jamalul itqi wal kidam. Makna kuihunna ya. Yuzayyinuhunna. Oh jalan nyaman syair deh. Yuzayyinuhunna jamalul itqi wal kidami. Keindahannya itu ya terus menerus lah. Nah ini gambaran tentang ponapah saya didefinisikan tentang Al-Quran. Sampai kalau berapa biasanya? Kalau wah lanjut berarti. Fadailul Quran akan membahas tentang keutamaan Al-Quran. Waqad waradat atharun katsiratun fi fadailil Quran wa ulumihi. Minha ma huwa muta'allaqun bi fadlit ta'allumi wat ta'lim. Wa minha ma huwa muta'allaqun bil qira'ati wat tartil. Wa minha ma lahu 'alaqatun bi hifdhihi wa tarji'ihi. Ampun banyak tolesan-tolesan, atar, jejak, tanda, kathiratun, atharun kathiratun, tanda-tanda saya banyak fi fadail Quran, saya nerangaki keutamaan Al-Quran wa ulumihi dan ilmu Al-Quran, keutamaan Al-Quran itu sendiri terjukan keutamaan ilmu Al-Quran. Minha sebagian dari keutamaan gelap ma huwa muta'allaqun bi fadl ta'allumi wa ta'lim. Sekadima pada hubungannya kalaban keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Kali itu yang pertama. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini keutamaan luar biasa. Wa minha ma huwa muta'allaqun bil qira'ati wat tartil. Dan sebagian dari keutamaan gela ini kak dentok muta'allaqun bil qira'ati wat tartil yang pada hubungannya kalaban qira'ah, membaca Al-Quran wat tartil. Wa minha ma lahu 'alaqatun bi hifdhihi wa tarji'ihi. Dan sebagian dari keutamaan gela kadang ta ma lahu 'alaqatun bi hifdhihi wa tarji'ihi, sebada ikatannya, hubungannya dengan menghafal Al-Quran wa tarji'ihi, dan ada tiap Al-Quran kadang ta muraji. Kalau keutamaan saya sebut lagi dari banyak-banyak keutamaan lain. Kama waradat ayatun adidatun fi kitabillahi azza wa jalla. Akat dia pun apa saya sampai yaki banyak-banyak ayatun adidah, ayat-ayat macam-macam fi kitabillahi azza wa jalla dalam Al-Quran. Tad'u al-mu'minina ila tadabburihi. Saya ngajak ayat kelak pasal orang mukmin ila tadabburihi, daka mengkaji Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang ngajak daka kita mukmin gak rinto
untuk mengkaji Al-Quran. Wa tatbiqi ahkami, dan menelusuri hukum-hukum sebagai dalam Al-Quran. Wa ilal istima' wal insat 'inda tilawatihi, ngacek kaangkuy menyimak, mendengarkan, wal insat, dan diam, khusyuk 'inda tilawatihi, nalikana maos Al-Quran. Nadhkuru ba'du hadhil ayat al-karimah wal ahadits asy-syarifah. Badan gaula bakal nyebutaki ba'du hadhil ayat, sebagian dari ayat-ayat kadintah, wal ahadits ban hadis-hadis asy-syarifah. Beliau menyebutkan dalil mungku keutamaan Al-Quran. Di antaranya awalan ayatul karimah, awalan qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala tabu, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kadinto ayat yang nujuaki mungku keutamaan pasara orang yang maos Al-Quran. Yatluna kitaballah, innal ladzina yatluna, bahkan itu buah kekak itu menggunakan kalimat tala, benikola, atau benikoroah, tapi yatlun, mon yatlun kan itu perbedaannya sarang kola atau sarang qiraah. Yatlu kan itu disertai dengan pemahaman. Maka ketika kita membaca Al-Quran kemudian menyertai dengan paham pon apa saya baca, nah, ini kenyaman dalam bahasa Arab tala. Artinya pasera intinya innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Diibaratkan sareng Allah kak dinto pada orang saya ngarep perdagangan yang saya tak rugi, tijaratan lan tabur. Artinya dari keutamaan maus Al-Quran kak dinto ayat yang menjabarkan atau menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Sanian, nomor 2, wa qala ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ayat kadinton necuaki keutamaan membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Wa ansitu la'allakum turhamun. Salisan, wa qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Ini kan mentadabburi Al-Quran. Dalil atau ayat Al-Quran yang menunjukkan keutamaan bagi kita mentadabburi Al-Quran, mengkaji, mengkaji dengan dalam tentunya tentang Al-Quran. Kadang ayatul karimah dalil atau ayat-ayat menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran di antaranya. Namun teluan saya sebut secara muallif. Kemudian pada al-ahadits asy-syarifah, hadis-hadis yang menerangkan juga tentang keutamaan Al-Quran. Awalan, hadis yang pertama, wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Paling bagusah yang antara naban kapi ya dia man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Siapa-siapa orang saya ngajari Al-Quran, ngaji Al-Quran atau belajar Al-Quran, wa 'allamahu, orang saya mengajarkan Al-Quran. Kadang hadis berkaitan dengan keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Thaniyan,
Hadis nomor 2, wa qala shalawatullah alaihi al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yata'atta'u fihi ay tas'abu qira'atuhu alaihi li'ayya lisanihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani, rawahu Muslim. Hadis kadinta menjelaskan tentang keutamaan bagi orang yang mahirul Quran. Orang saya mahir di dalam Al-Quran. Mahir artinya ya ngerteh dengan Al-Quran, kenal dengan Al-Quran. Bahkan kemahirannya kayak dinto ya, bisa memahami Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah, maka bakal akan bersama baginda Nabi pagi nang dina akhir. Walladhi yaqra'ul Qur'an ban orang saya maus Al-Quran wa yata'atta'u fihi, yata'atta entar kana sabab pelat dah lesan gila sehingga orang gila maus Al-Quran gak dintong malah melarat, kesulitan di dalam membaca Al-Quran. Ay tas'abu qira'atuhu alaihi li'ayya lisani, sabab karena pelat lesana cilana misalnya sehingga merasa kesulitan di dalam membaca Al-Quran. Wa huwa alaihi syakun lahu ajrani, maka andi orang jadi dua pahala, dua ganjaran. Ganjaran pertama ganjaran maos Al-Quran, nomor 2 ganjaran karena sebab kemelaratan adalah oleh dua. Justru ini kan tante mungku keutamaan membaca Al-Quran dari hadis. Thalithan, hadis nomor 3, wa qala aidan asrafu ummati hamalatul Quran, rawahu Tirmidzi. Paling muljana tang umat kabuna baginda Nabi hamalatul Quran, ya jadi orang saya ngibal Quran. Ngibal dalam artian pada saya memaknai hamalatul Quran, jadi ya artinya pada dalam arti Al-Quran gak ada fi sudur, berada dalam dadana. Kaman diman ngibal Quran. Juga berjuga yang mengartikan saya ngibah tapi coba nih kun tenteng tapi tak ya. Artinya setiap hari orang yang tidak lepas dengan Al-Quran itu dimuliakan oleh baginda Nabi. Asrafu ummati, paling mulia tang umat. Saya benar ya mau Al-Quran. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Khamisan, saya kapeng 5, wa qala aidan Rabi'an. Oh iya. Saya kapeng 4, wa qala aidan iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, rawahu Tirmidzi. Mau soban kapi Al-Quran fa innahu ya'ti, maka saungguna Al-Quran kak dinto bakal datang yaumal qiyamah, pakai yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, dadi syafaat deka orang yang mau Al-Quran jadi. Jadi pakai di akhir Al-Quran itu akan menjadi penolong kita yang menyelamatkan kita, syafi'an li ashabihi. Hadis nomor 5, khamisan, wa qala aidan mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujjah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Misal laki seorang mukmin semaus Al-Quran arya kamathalil utrujjah, seperti halnya buah utrujjah. Tahu nih buah utrujjah ini kan ingat apa? Saya jelas kak dia tahu buah-buahan. Nyamana utrujjah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Bau narero thayyib. Wa ta'muha thayyibun, ban rasana lezat, nyaman. Nah, artinya orang saya mau Al-Quran diibaratkan sareng Rasul kak dinto mun bade orang maos Al-Quran ada
ada bau neraka. Ya kan tak siung. Anu nah. Lesan. Tapi Rasul mengibaratkan orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi maus Al-Qur'an. Ada ro'om. Bau neraka. Ya, nyaman rasanya. Ikan cek keke orang gitu. Kayak keke terlalu tahu. Oh ya, kalau baca Al-Qur'an lah keke. Enggak. Tapi di sisi Allah dia itu harum. Dia itu semerbak. Dari gambaran mungku orang yang maca Al-Qur'an, kemuliaan dari muljana orang yang maca Al-Qur'an. Sadisan kaping 6 wa qala aidan itu wakicukan inna hadzal qur'ana mu'addabatullah fata'allamu min ma'dabatihi ma istata'tum muttafaqun alaih. Sangguna Al-Qur'an gak dinto ma'dabatullah tabuna kanjeng Nabi Al-Qur'an gak dinto hidangan Allah. Hidangan yang diberikan kepada kita umat. Nah, ya, tak hidangan. Nah, diibaratkan seperti itu dari tabuna Nabi. Fata'allamu maka ajaru ban kapi min ma'dabatihi ma istata'tum. Dari hidangan gelak semampu kalian. Belajarlah kalian dari hidangan Allah kak dinto. Nah, artinya belajarlah kalian Al-Qur'an kak dinto bahkan teti perintah dekat kita. Perintah dari baginda Nabi keangkui mempelajari Al-Qur'an. Makanya dikatakan ulumul Qur'an kak dinto utama. Implikasi dari perintah baginda Nabi dalam hadis kak dinto. Fata'allamu ajaru. Muttafaqun alaih. Nah, kadin itu saja hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Qur'an. Tinggal bagaimana antum kalian ini mendalami hadis-hadis tadi. Wa yang bagi lidarisih li ulumil Qur'an, maka dianjurkan mungku orang saya mempelajari banyak ilmu Al-Qur'an ayat ta'addab bi adabil Qur'an. Beradab dengan adab Al-Qur'an. Artinya akhlak dengan kita mempelajari Al-Qur'an, maka sifat perilaku kita harus dengan perilaku Al-Qur'an. Wa yatakhallaqu bi akhlaqihi dan berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Wa yakunu gharduhu min wara'il ilmi ban badah atatiyah gharduh tujuan orang yang mempelajari ulumul Qur'an min wara'il ilmi dari wara'an ilmu. Kenapa wara'an ilmu? Ridwanullahi wad darul akhirah. Yang kita tak ada lain mengharap ridha Allah wa darul akhirah, mengharap darul akhirah la hitamud dunya, beni tujuan karena sebab dunya. Wa ayya'mala bima fihi liyakuna hujjatun lahu yaumal qiyamah. Dan yang bagi kelak dekat orang saya mau Al-Qur'an, saya mempelajari ulumul Qur'an, ayya'malah ya, atau tiaki pun apa kelakuannya bima fihi ya, kalaban pun apa sebab dia dalam Al-Qur'an dengan ulumul Qur'an liyakuna hujjatun lahu supaya teti hujjah dekat orang yang jadinya yaumul qiyamah paki etina hari kiamat hujjatun lahu. Pada bi hadis kala syafi'an li ashabihi. Tati hujjatun lahu, tati hujjah
mengkubana deki nang hari kiamat bakal diselamatkan. Ngarep kanggoy ridwanullah. Jadi tujuan kita mempelajari ulumul Quran gak dinto tentunya mengharap ridha Allah. Ngarep atau tujuan gila kanggoy tetih penyelamat kita nang hari kiamat. Faqad shahha fil hadits asy-syarif, maka engko ampun ejebarake dalam sebuah hadis, Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Dini Al-Quran kak dinto hujjah mungkubaan kepi mungkubaan aw alaika atau beteku atas ban. Qala Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah atau Basirah Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man lam yaqra'ul Qur'an faqad hajarahu. Pasera orang yang tak maca Al-Quran, saya tak maus Al-Quran, faqad hajarah, maka ongko orang jeria cuek dengan Al-Quran. Apa? Hajarah, acuh. Mun baan mukmin, mun baan iman dengan Al-Quran, tapi tak baca sekali, maka orang jeria hajarah, acuh dengan Al-Quran. Cuek. Wa man qara al-Qur'an wa lam yatadabbar ma'anihi faqad hajara. Ben basara orang yang maos Al-Qur'an, maca Al-Qur'an. Wa lam yatadabbar, tapi tak mengkaji Al-Qur'an. Tak ajar Al-Qur'an. Ma'anihi, tak ngaoningin dak ka maknana. Kun lama aja melulu. Tapi tak paham apa saya baca. Faqad hajara. Maka bada orang jeria cuek kali. Atau acuh. Tabuna Ibnu Taimiyah. Wa man qara'ahu wa tadabbarahu, ban basira orang yang saya maus Al-Qur'an, wa tadabbarahu, ban mengkaji Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Aku ngaoningi makna Al-Qur'an. Wa lam ya'mal bima fihi, tapi tak yamal lagi. Kenapa saya baca dari Al-Quran? Faqad hajar, maka orang jadi acuh. Artinya sampai dekat tingkatan ngamalaki Al-Quran. Jadi benih cuma maus Al-Quran, atau bahkan tak mau sama sekali. Sampai dekat tingkatan gak dinto, Ibnu Taimiyah mengibaratkan mongku acuhnya kita dekat Al-Quran gak dinto, manabi kita tidak mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran gak dinto dusturon gila, perundang-undangan, aturan. Tapi kemudian kita tidak berundang-undang atau tidak melaksanakan aturan yang ada di dalam Al-Quran, maka kita acuh sampai dekat tingkatan itu. Jadi tidak hanya membaca, tidak hanya sekedar kemudian mendalami Al-Quran, mengkaji Al-Quran, ya, maka harus juga mengamalkan Al-Quran agar supaya kita tidak termasuk golongan orang yang mengacuhkan Al-Quran, tidak cuek. Tebuka dinta yasiru bidzalika ila qauli ta'ala. Tebuka dinta berdasarkan tadabun Allah dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Atabu basara rasul ya rabbi atukuste inna qaumi mungkus angguna kaum batan gaula ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Atatiaki kaum batan gaula kak dinta Al-Quran mahjura. Mahjura bila acuh tak acuh. Artinya tidak perhatian dekat Al-Quran. Banyak umat Islam berketetian. Endara mengkaji Al-Quran, endara mengamalkan
pon apa saya baca dalam Al-Quran macam boleh melarat. Karena tabunnya Ibnu Taimiyah kat dia mempertegas jaga kita sampai dekat tingkatan mengamalkan Al-Quran. Sampai pada orang tak mengamalkan Al-Quran kan macam saus masih tergolong oleh hajar, masih tergolong acuh kat itu karena sebab tidak mengamalkan. Kan bagi kita selaku talibul li ulumil Quran, orang yang seajar ilmu Al-Quran kat itu tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya juga mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran, isi Al-Quran, tapi juga mengamalkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakkirna rabbi 'alana wa karamati lana fi dinina. Rabbana